Apa sebetulnya di benak lu tuh tentang bermain bela diri? Dulu ego sih Pak ya, Ki. Ego. Ego pengen pengen apa ya? Nunjukin ke orang gitu. Saya give up karena pinjol. Ya. Saya give up Aduh. karena pinjol. Tapi ngomong-ngomong pinjol tuh, aduh, saya juga kena, Pak. Saya- Waduh, itu alat-alat foto udah habis semua, Pak. Jual satu-satu. Flash dulu. Softbox. Lensa habis. Udah. Gua sampai mobil. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Salam ngangkring pecah, salam bahasa duluran. Ya, hari ini kita mulai lagi. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah like, subscribe, share. Saya harapkan subscribe-nya tambah terus sehingga ya memperpanjanglah umur kita. Eh, hari ini saya kedatangan tamu, sahabat juga, sahabat lama malah. Saya kebanyakan di sini banyak sahabat lama, sahabat dari Jakarta saya, ya kan? Teman yang cukup sebetulnya tidak ada hubungan dengan pencaksilat, tapi saya nggak tahu juga apakah dia bermain juga dengan pencaksilat atau saya nggak tahu juga. Dengan biasa disebut dengan Mas Ranu. Thank you dong. Siapa? Siap. Lama nggak jumpa, Pak. Berapa tahun ya gitu. Terakhir Terakhir tuh tahun 2018. 2018 ya, event motor di Jogja juga sih. Oh iya. Terakhir masih Oh iya iya, masih kita ketemu di alun-alun Alun ya. Utara. Iya. Lama juga ya. Lama. Lama kita tidak berkabar, lama tidak ketemu. Yoi. Cuma teman-teman tahu, saya malah ketemu Rano pada waktu kita bikin event pencak ya, malah si siapa ya, Mas Amin Mas sama Amin almarhum. sama Silsetora ya. Saya Setora Iya. yang di Itu Blok ya, M. di Blok M ya. Betul. Kita bikin waktu itu berdua ya. Iya, Iya. bikin berdua. Nah, itu terus habis itu ya kita sering berhubungan tek-tekan langsung, sering dengaran. Cuman teman-teman tahu Rano ini termasuk atlet bela diri, tapi bela diri luar lah ya. Setahu saya, bukan luar juga sih. Setahu saya dia dulu bermain gulat. Betul. Ya. 2000 Awalnya atau sebelumnya? di tengah-tengah malah. Oh, di tengah-tengah. Sebelumnya main apa? Sebenarnya fun fact-nya walaupun sekarang bukan fun fact asik anak sekarang Asik. banget ada Jaksel ya. Anjir. Which is jadi sebenarnya latihan bela diri pertama kali dulu ikut perguruan itu silat malah. Oh iya, silat apa? Nah, Gua lupa. silatnya apa agak-agak lupa nih. Cuma kalau nggak salah tuh ada belajar tuh ada jurus Domas 1, Domas 2. Cuma kayak silat Domas. Kayaknya Domas kayaknya. Domas ya. Domas itu kalau nggak salah dari Riau ya? Ya, ya, Rip ya. Domas. Hah? Bandung ya? Dulu latihan di Oh iya. dulu latihan di Pondok Cabe dekat rumah. Oh, Masih ingat nama gurunya. Bang Ujang namanya. Wih. Mungkin ada yang satu perguruan mungkin ya. Iya sih. Mungkin ya. Iya, iya. Mungkin. Tadi dulu. Minum apa? Apa ya? Yang seger-seger apa di sini? Lechimin Mojito, ada soda, ada Wah, cakep. boleh? Boleh dong. Ya. Lechimin Mojito, tegar sama Ini Yanti. agak sedikit Yanto. Yanti ya. Lechimin Mojito sama latte boleh? Ya, oke. Mantap. Kan tangannya Kasih ya, Gar. tangannya perempuan apa laki? Ntar? Oke, lu belajar silat, terus kemudian, Nah, cuma kan dulu orang tua itu kontraktor, oke, pindah-pindah kontrakan. anjir. Terus Jadi pindah-pindah tuh tergantung. karena nggak di Pondok Cabe lagi. Jadi misalkan pindah ke mana gitu, terus kejauhan. Yang terdekat misalkan ada karate, kita karate. Oke. Jadi terus cuma nggak selesai lah, banyak nggak selesainya gitu. Oke. Terus pindah ke sini ke taekwondo gitu kan. Jadi apa namanya? Tapi sepanjang sejarah dari tahun 93 latihan bela diri ada 2 perguruan yang saya ikutin, silat pernah diikutin gitu. Satu lagi kalau nggak salah namanya Fajar Betawi. Apa? Fajar Betawi. Fajar Betawi. Fajar tahu deh. Betawi ini tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan kalau misalkan ada yang mau koreksi boleh gitu. Dulu guru saya bilang
itu dulu induknya Syahbandar. Cuma Syahbandar yang mana saya nggak tahu. Oh. Karena waktu 2009 mulai kenal-kenal internet 2009, mulai cari-cari Syahbandar ternyata banyak ininya gitu. Oh, oke. Oh iya kali ya, pesawat dari Betawi ya. Tapi nggak tahu juga ya, maksudnya kan takutnya salah. Iya iya iya. Karena waktu itu Ada. guru saya bilang Syahbandar, namanya Syahbandar, cuma Syahbandar yang mana waktu itu pasnya googling ternyata banyak itu Syahbandar Iya Kalimat banyak, di banyak. Satu ada. iya gitu. Oh iya 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 iya. Iya. Habis itu baru Baru lu main. ya terus taekwondo lama sekitar 6 tahun, lulus SMA sampai lulus kuliah berhenti karena kan dulu kuliah sambil kerja kan. Sorry gue ngerokok ya, nggak apa-apa ya. Aman dong. Ya, Aman. siap. Kan yang punya tempat. Mm-mm. Bebas. Bebas ya. Terus. Iya, terus kuliah sama sambil kerja semua stop total 2009 baru mulai lagi. 2009 baru Baru mulai mulai lagi. lagi. Pas kita awal-awal ketemu tuh Hah? di kaskus apa segala macam itu baru mulai lagi. Oh, Gitu setelah 5 tahun vakum baru mulai latihan bela diri lagi. lu main apa waktu itu begitu langsung? 2009 itu pertama kali ketemu Krav Maga malah. Oh, malah Krav Maga. Krav Maga waktu itu kebetulan ada di kantor latihannya. Oke. Mulai dari situ nyari. Ya biasa kaskus lah, kita dulu anak kaskus ya. Sorry. Kok udah sorry gue potong. Gulatnya di sebelah mana? Nah, kan dulu belum selesai. Oh iya oke. Kan belum selesai. Sorry. I'm sorry. Gitu. Nah, jadi 2009 ketemu Krav Maga, tertarik sama MMA. Cuma kan dulu kalau mau latihan MMA katanya harus latihan ground Oke. fighting ya kan. Cari jujitsu dulu termasuk mahal, BJJ termasuk mahal di zaman itu. Jadi yang lain misalkan kayak karate masih 100.000, dia udah 450.000 sebulan. Gitu. Akhirnya cari-cari. Tahun segitu ya? Tahun segitu. Tahun segitu udah segitu ya? Udah segitu. Anjay. Gila. 2009 gaji masih 1,5. Masa sepertiganya masih buat kecil doang ya mungkin gitu kan. Kemana biaya? Ya. Nah, terus ya udah mulai ternyata pas googling cari dapatlah gulat di Ragunan. Oh, gulat. Di Ragunan. Nah, mulai dari situ mulai latihan sama Bang Rafal, Bang Gali. Ya udah mulai tuh Gali bertanding. Suroso. Gali Suroso. Oke, siap. Betul, bukan Gali Yoga bukan. Oke, terus. Bukan Yoga Suroso bukan. Hmm. Gitu. Ya udah mulai lah tuh. Terus ya dapat kesempatan lah buat singkat cerita dapat kesempatan lah buat main di PON ya kan. 2012 tapi gagal. Gagal gitu. Ya, tapi sering banget lu ikut turnamen. Maksudnya tanding gulat itu sering banget tuh ya kalau nggak salah. kalau gulat sih jarang ya malah. Malah jarang. Malah hitungannya masih hitung jari lah gitu. Justru malah jadi banyak terakhir malah di karate malah. Oh, malah di karate ya? Gue kayak jablay Pak ya. Iya. Apa aja gue ikutin nih? Apa aja lu mau. Iya kayaknya. Kayaknya sama kayak orang yang doyan rokok apa aja dia mau. Iya, jablay ya. Apa aja disikat ya. Terus kan setahu gua kayak kursin kayak. Kyokushin betul. Karate Kyokushin ya? Kyokushin. Terus terakhir kemarin mainan apa lu? Yang mana tuh? Apa sih kemarin lu mainan apa lagi? Oh, yang terakhir 2000 yang baru kemarin. Heeh. Ada namanya Prime Kumite. Apa ya? Prime Kumite itu kayak karate tapi pro. Kayak karate tapi pro. Karate tapi pro. Kalau di luar itu namanya karate combat. Nah, ini diadaptasi di sini. Gitu. Lu tanding juga pernah? Tanding. Anjay. Ini anak biasa Nggak tahu diri Pak, emang udah tua masih mau berantem dulu. ya. Anjir. Gitu. Badan dia makanya segede gaban begini karena disikatin mulu ya. Enggak juga sih. Ini emang ya Emang gitu. hobi. Hobinya makan sebenarnya gitu. Kalau bela diri kayaknya buat kamuflase aja gitu. Seno. Oke, lu bela diri segitu banyak. Yang gue tanya, apa yang lu cari sebelumnya? Dulu awal Apa sebetulnya di benak lu tuh tentang bermain bela diri? dulu ego sih Pak ya kayak. Ego. Ego pengen apa ya? Nunjukin ke orang gitu. Bahwa kan kalau masalah gendut nih dari kecil nih Pak ya. Oh iya. Gendut dari kecil nih Bang. Dan gue gak ngomongin itu, kalau gue sih cuma ngomongin soal dari badan lu gede dikebukin orang. Iya, cuma nih ceritanya dari situ gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi main bola dulu nggak pernah diajak Pak sama teman-teman Pak. Oke. Iya, jadi akhirnya lebih banyak sendiri ngeliat bela diri nih olahraga individual kan jatuhnya kan. Bertanding sendiri. Jadi makanya kayak Oh karena itu ya. Jadi karena lu itu jadi memang kayak adalah kesini aja lah gitu. Gitu. pengakuan aja ya. Ngaku aja. Awalnya gitu, cuma lama-lama apa sih gitu kan. Orang kayak kita dapat sesuatu kalau ini di lukannya paling cuma seminggu. Iya.
Nah, Yanti. Iya, Siap. asik. Ya, tapi laki saudara-saudara, bukan perempuan. Terima kasih. Makasih ya. Indomie enggak? Indomie enggak? Saya tawarin. Gak apa-apa. Gak apa-apa tuh, ketawa juga gak apa-apa, cuma cuek. Sama itu tuh, jangan lupa nanti hitungan menitnya, gue juga lupa ya, Arif ya. Cuek aja nih Mas Tot. Nah, oke. Terus itu yang menjadi guru. Terus kemudian gue juga tahu kalau sekarang fotografer. Waduh. Gue tanya, kenapa larinya ke situ? Dan sejak kapan sebenarnya gue senang foto? Ini harus dari awal nggak ceritanya? Hah? Harus dari awal nggak ceritanya? Nggak, terserah lu lah. Ini Oh, sebenarnya kan bapak yang nyetanin saya, Pak. gue kan nggak nyetanin, gue cuma Enggak. nanya ngobrol. Nih, Pak. Kalau bapak masih inget nih ya, Hmm. 2010 kita pernah ngobrol di 7-Eleven Pondok Indah, Trogong. Siap, Ya ingat? kan? Iya. Ya kan? Lu belajar fotografi kagak punya barangnya, Pak. Gitu. Udah pinjam sama Arif, nggak berani lah. Barang mahal gitu kan. Tapi nancep, Pak, di kepala, Pak. Gitu. Nancep nih di kepala nih. Suatu saat gue harus punya kamera nih. Alhamdulillah 7 tahun kemudian. Itu 7 tahun kemudian. 7 ya? tahun kemudian terwujud. Iya, gue yang ngomong aja gue udah lupa. Lu tiba-tiba, lu kenapa tiba-tiba jadi fotografer? Iya. Gue sempet bingung juga itu. Iya, pokoknya kalau orang nanya, lu siapa yang influence? Pak Yosi sama Arif, udah itu dua orang itu. Karena dulu kan kalau ngeliat foto-foto tangtungan ya, yang silat itu kan keren-keren, Pak. Iya. Zaman itu ya, apalagi dulu kan teknologinya Iya, kamera iya. masih Iya, iya, iya. masih caur tapi Iya. oke gitu kan, Iya, bagus. Nah, ini pengen juga nih kayak gini punya. Cuma kan kalau dulu mau pinjem alat nggak berani, karena itu barang mahal pasti kan. 7 tahun kemudian baru memberanikan diri. Izin sama istri sebenarnya sih. Awal itu yang susah sebenarnya. 2017 tuh izin sama istri yang susah. Dan jajan kamera tuh lumayan mahal ya. Ya nggak juga sih, daripada lu jajan saham kan mendingan bisa jajan kamera. Daripada jajan di itu Oke. Terus kemudian ya udah akhirnya suka juga. 2017 mulai beli tapi waktu itu masih ngobrol-ngobrolnya masih belum tahu cara makainya gimana gitu. Belajar sama kalau Pak Yosi kenal sama Tengku Rizal yang orang Tempo. Tahu. Sempat ikut kelasnya dia, terus ngobrol. Tapi sama Arif juga sempat latihan lighting dulu di rumah dia. Oh iya, di rumah Arif. Di rumah Arif, rumah yang di Bintaro. Iya. Waktu itu belajar modelnya Pak Kong Yoga. Oh, Yoga Suroso. Yoga Suroso. Belajar Yoga lighting sih, sini ke rumah gua gitu. Ya udah belajar lighting. Nah, mulai dari situ terus mulai berani waktu itu padahal belum ikut kelas apa-apa gitu kan. Mulai berani nawarin orang, lu sini gue fotoin deh gitu. Kan gue sewain lampu gitu segala macam. Teman-teman sendiri aja gitu. Pas lihat hasilnya katanya keren. Kalau kita sih ngeliatnya nggak biasa aja, cuma kalau kata dia keren, ya udah. Akhirnya lama-lama sini berani gitu kan, berani buat. Dulu malah kalau lu masih tahu ingat, dulu malah karena dulu sistemnya analog ya. Analog. Dulu kita suka nongkrong di tempat cetak foto. Adorama dulu. Adorama tuh dulu, tapi yang di Pakubuwono ya. Bukan di Kemang ya? Bukan, di Pakubuwono. Pakubuwono. Enggak, Pakubuwono, Menteng mah. Pakubuwono Adorama awal-awal dekat Sate House itu di situ dulu. Zaman segitu tahun berapa itu? Menteng itu Fuji kalau nggak salah yang di seberangnya taman. Menteng itu ada dua, Adorama ada Fuji. Ada Fuji juga ya. Nah itu di situ. Nah kerjaan gue tiap kali asal lihat cewek datang nyetak terus gue tawarin. Mau foto nggak? Karena cewek itu pasti asal difoto, seneng deh. Dari mana? Dari zaman dulu sampai zaman sekarang pasti seneng foto ya. Nah akhirnya memang begitu. Jadi akhirnya cuma kalau waktu itu kan analog. Kalau sekarang kan enak digital. Lu belajar kan digital. Iya. Jadi begitu salah, hapus. Kalau dulu mah nggak bisa nungguin, nyetak dulu gitu. Sampai dulu ada gue sempat diledekin, bukan diledekin ya, diketawain juga gitu. Mas, jadi gue datangnya udah agak malam, gue nyetak, Mas, Mas bisa ditunggu nggak? Bisa Mas, gitu. Udah, gitu tunggu, rupanya udah jam 9 malam kan, terus nggak lama-lama dia tutup. Lah kata bisa ditunggu Mas,
Ya Mas kalau mau nunggu di sini boleh sampai besok. Iya, itu kalau analog kan gitu loh. Jadi lu harus nungguin dulu dicetak, baru lihat hasilnya. Cuman dari situ sebetulnya belajar filmnya gila. Berarti dulu fotografi tuh jauh lebih mahal daripada sekarang. Maksudnya mahalnya mahal apa? Mahal tuh kayak misalkan kalau sekarang kan kita mahal di device sama lensa ya. Ya, Misalkan itu yang mahal. Kalau dulu kan paling nggak biaya untuk beli Nyetak. filmnya, nyetaknya. sebetulnya kalau beli filmnya malah nggak begitu mahal ya, Rip ya. Nggak mahal sebetulnya. Tapi Ya, kan tapi tetap juga biaya. sebenarnya enggak. Cuman memang lama, butuh proses lama. Ya, kalau lu kan sekarang lu shot, lu masukin laptop, lu edit jadi, Jadi, gitu kan. Udah. Kalau dulu kan enggak. Lu suatu kali gua motoin produk gitu ya. Cuman lukisan gua fotoin gitu. Akhirnya mencatat, oh speed berapa, ini Iya. berapa, speed berapa, ini berapa. Jadi begitu terus nanti begitu kita cetak baru ketahuan Hasil ini kurang. nomor berapa ya gitu. Jadi begitu-begitu akhirnya kan. Oh, Ya, dari situ kita baru tahu karena nanti kan kemudian terbentuknya dengan resolusi pembesaran gitu kan. Karena gue dulu di interior juga, jadi akhirnya kadang-kadang foto-foto yang itu gue pakai buat jadi lukisan gitu kan. Nah, itu yang jadi problem bahwa kemudian kita harus belajar terus. berarti pakai Makanya kalau sebetulnya kalau light meter segala macam gitu. harus Harus pakai light mau meter. tidak mau. Aduh, Ya tapi dari situ kemudian abis itu memang nggak pernah pakai lagi karena terus akhirnya jadi feeling aja. feelingnya jalan sendiri ya. Iya. Iya Kan sih. tadi kayak gue bilang tadi kan ya lo harus terus belajar. Apa kan kalau perlu lo motret street fotografi segala macam lo lihat nggak usah pakai kamera, pakai HP. Tapi sebetulnya lo belajar angle. Iya, betul. Nah, betul. itu karena Kadang kita malas di ini angle kayaknya. apalagi perut kan. Iya, Nah, betul. Sekarang kita ngambil low angle, aduh, udah malas bangun itu. tapi hampir semuanya begitu. Tapi ya memang begitu. Itu ya. Pokoknya, nah nanti habis itu lu harus belajar video. Nah, Itu racun berikutnya. PR-nya banyak ya. Itu Gatot segala macam dari sama fotografer terus ini gila sekarang bikin videonya. Ini kelasu ini. Udah jam terbangnya udah kemana-mana. Udah main drone segala macam. Aduh. Berarti kalau misalkan kenalan sama cewek bisa bilang kerjaan saya pilot. Ya bisa karena Pilot drone. dia main drone segala macam. Jadi Maskapai apa mas? Drone Air aja. termasuk otodidak lu ya Tot ya. Otodidak dia. Dia dulu lu tau Aris kan? Dulu gabung belajar segala macam sama Aris. Aris tuh gila. Berarti tapi sekarang Mas Aris. mungkin malah jadi sepadan. Malah kadang-kadang kalau untuk video segala macam dia lebih di atas. Nah, itu kembali lagi soal jam terbang. Iya sih. Semakin lu banyak motoin, semakin itu. Lama-lama lu pasti bosen mentok, pasti anjing kalau jam Gini-gini aja ya. Ya. Gini-gini aja kayaknya. Itu lo. Apalagi kalau lu terus main dramatis segala macam. Wah. Apalagi kalau misalkan fotonya continuous gitu. Tret gitu. Ya. Kayaknya bagusnya dibikin video deh. Ya. Itu racun berikutnya. Iya, Tapi cukup lah kamera nggak usah terlalu muluk-muluk. Gue juga dulu nggak usah terlalu muluk-muluk, kamera secukupnya. Lama-lama lu tekniknya, lu lama-lama mata lu biasa nonton film segala macam. Setiap nonton film jangan jalur ceritanya, tapi ambil angle-nya. Anjing nih bagus nih angle. PR. Kenapa bisa begini? Kayak gitu. Tapi itu bukan jam terbang aja sih Pak, umur Pak ini. Iya sih asu. Sama kalau misalkan gue nonton konser Pak, yang nonton konser tuh, jadi kalau dulu kan kita nyari paling depan nih Pak, kalau sekarang kita di belakang. Sambil nih Sony bagus nih, yang ini nggak balance nih, kayak ini jadi kayak gini. Iya, memang begitu. Umur. Minum belum? Oh ini bukan properti Pak ya? Oh bukan. Diaduk itu, kalau nggak diaduk itu asem nih. Kita coba buatan Yanto ya kan? Itu. Tapi ini kafe udah dari kapan Pak? Apa ya, hampir 2 tahun ya, setahun lebih lah, setahun setengah lebih lah. Lebih. Itu Gatot segala macam yang gue mintain bantuin kamera. Kalau gue kan kamera sekarang udah nggak punya nih. Gitu ya? Saya give up karena pinjol. Saya give up. Aduh, pinjol. Kalau kata mereka aja sih. Saya give up kan. Jadi kamera. Jadi kadang-kadang. Pinjol apa sih Pak? Itu kan ojek online tuh ya. Pinjaman online. Waduh. Saya kena kasus pinjol terus
Ya kamera akhirnya minta bantuan Gatot, minta atau kadang-kadang kita pakai sewa segala Hmm. macam. Sekarang gue udah nggak pakai, gue cuman paling cuman ada beberapa bahan edit sendiri, tapi ya udah sederhana-sederhana, mata gue juga udah capek Ah, gitu segala jadi sekarang macam. mendingan nyuruh orang ya. Sebetulnya bukan nyuruh orang karena udah capek juga matanya udah nggak kuat gitu kan. Udah gitu teknologinya, softwarenya kan makin lama makin Makin jelimet. anjay kan. Sebenarnya nggak jelimet sih kalau kita nggak Iya, ngikutin karena ya. nggak membiasakan. Iya Kayak benar. CapCut segala macam itu kan udah anjing itu kan semua lu tinggal ngutrak gitu. Nah, itu sih Dibikin teknologi. simpel tapi kalau kita nggak ngikutin dari Ya awal susah, kayaknya agak susah juga. susah. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong pinjol tuh, aduh, saya juga kena, Pak. Susah. Waduh, curhat ini. Mama Dedeh jadi berubah. Nih editor lu jadi Mama Dedeh nih. Tapi emang tuh penyakit, bukan penyakit sih, sekarang jadi kayak Yang penting tren sih. gini, jangan sampai pinjol itu karena gaya hidup. Betul. Tapi memang, nah kalau orang kan ngomong suka bilang pinjol, orang makanya lu gaya hidup lu Hmm. ini gitu. Belum tentu juga karena waktu saya kena, akhirnya banyak sharing sama yang kena juga, tapi enggak juga. Tapi ada yang memang dibuat kebutuhan sekolah anaknya, apalagi waktu pandemi itu. Ya kan tuh gila Wah, juga tuh, banyak yang ini yang juga. sekarang masih muda-muda yang belum punya anaknya masih kecil-kecil kayak anak Gatot itu kecil. Anak gua aja udah berapa puluh juta ngabisin uang untuk Iya. kuliah. Mampus, mampus lu. Waduh. Apalagi buat zamannya dia. Apalagi sekarang udah ribut UKT naik kan. UKT naik, aduh, Ah. swasta aja lagi sama aja bisa. Salah satunya adalah kelemahannya. Kenapa? Karena bank itu sulit memberikan Betul, betul. pinjaman. Dan pinjol itu memudahkan. Pinjol itu Tinggal selfie lu pakai tinggal KTP, selfie, mangap, anggap ya nggak ke kiri, langsung cair cair. langsung. Tapi Dalam ya, hitungan menit lagi kan. iya, Iya kan. langsung itu. Kalau gue pinjam lu gitu, "Ya, besok ya, gitu kan gitu. Oh, Ntar berarti. ya izin istri dulu ya. Ya, kalau enggak nanti gue tanya di istri dulu ya, Iya. ada duit apa enggak? Ah, Iya, teleh duit katanya apa? nggak boleh gitu kan gitu. Kan hafal. Iya. Tapi memang itu ngaco sih. Saya 2000 pertama kali 2018 Oh ya kena. karena saat itu jobnya udah mulai banyak berturut kan. Oh ya, Karena kan itu kan masih freelance kan. iya. Mas kerja freelance tuh bahasa keren nih. Kalau bahasa ini jablay. Bisa udah ya. Jablay event tuh. Jablay event apa disikat gitu. Iya, lu termasuk orang yang sering banyak main bikin event ya termasuk ya. Bikin dan kerja di event. Iya. Tapi kan kalau bikin event harus siap boncos, Pak. Iya. Kalau kerja event kan paling nggak kita dibayar. Iya. Cuma kan memang itu kan ditunggu kan kalau misalkan emang nggak ada kerjaan ya Tapi lu sering boncos juga. event Nah, boncos. Event Pak boncos Pak pasti Pak. boncos. Iya. Tapi akhirnya kesini-sininya udah mulai belajar paling nggak boncosnya nggak banyak lah. Walaupun masih boncos. Ya, karena kebanyakan orang ngomong orang bikin event tuh pasti untungnya gede. Nah, Padahal sebetulnya ya Allah, iya. berak lah gue bilang gitu. Biaya taktisnya ya Iya. nggak ketulungan gitu. Iya, betul. Yang di luar budgeting kita malah Iya. yang malah itu. Nah itu yang kadang dulu ya itu bikin jadi apa minjol gara-gara itu. Tapi sebenarnya karena ada beberapa proyek yang kayak waktu itu bikin jaket gagal tanggung jawab sama si pemesan ya kan. Oke. Awalnya gitu terus sempat Jadi bukan tetap raja, wah itu bukan gaya hidup kan gitu. alhamdulillah enggak Pak orang Iya. sampai 2020 masih pakai Scoopy butut Pak kerja masih kemana-mana pakai Scoopy butut iya jadi enggak ya kalau mau ngomong gaya hidup ya gaya hidup yang mana yang dia Iya. mana-mana masih celana pendekan pakai kaos ya kan nggak pernah ngeliat head on Iya. gayanya juga gitu. Cuma kalau tapi ya terserah orang juga kalau mau ngomong lo begini mau begini ya terserah aja kan kita yang jalanin gitu kan Iya, iya. gitu. Tapi lu bagaimana lu cara menyiasati? Sorry jadi nyenggol ke pinjol ya. Aduh nangis nih Pak bisa Iya, 3 iya. hari nih Pak. Nyelesainnya alhamdulillah sih Pak ada yang bantu mertua bantuin Oke. terus ada Tapi teman yang bantuin gue juga. tanya sama lo, mungkin ini buat teman-teman juga, jujur terpaksa Apa ke istri, ke mertua gitu akhirnya. ngomong oh iya wah deg-degan Pak langsung ngomong Pak deg-degan Pak Ke istri tahu nggak? Hah? Istri tahu nggak? istri akhirnya tahu Akhirnya tadinya kan biasa laki Hmm. kan ini ya Iya. apa suka so jantan gitu kan giliran udah kepentok baru ya aku begini Wah, kok bisa gini ya. Iya. Awalnya masih mau hadapin berdua lama-lama capek juga ya Capek juga. capek juga kayaknya
ya udahlah kita ngomong lah sama soalnya gini waktu itu ada kepikiran buat galbay gagal bayar kepikiran karena takutnya ntar ditelepon apa segala macam kan akhirnya ngelapor lah ke mertua nih saya punya masalah gini 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 habis sih diceramahin habis-habisan bulan puasa lagi jam 10 kan datang mah mau ke rumah ya lu mau ngapain mau ngobrol gitu jam 10 tuh lagi aus-ausnya ya kan udah tuh lama ya udah dengerin aja ya udah berapa jumlahin ntar kita bantu ya udah dibantu akhirnya ya nyicil ya. Tapi ada yang di apa namanya dibantu orang lain juga terus ada ini nggak tahu salah apa enggak jatuhnya nggak lubang jadi sama ngambil di bank juga pinjaman yang Ya lebih besar. memang yang penting kalau pinjol itu masalahnya kan cuma singkat gitu kan kalau Iya. jadi kalau bank mungkin ada Di panjang kan lebih panjang. jadi ngambil Ya, jangka tutup waktunya. jadi dibikin satu pintu utangnya gitu itu sih Pak. Tapi aman sampai sekarang kan. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah maksudnya ya walaupun masih terseok-seok ya udahlah ya. Ya, Masih. ya namanya juga habis luka gede kan belum tentu juga Iya. langsung sembuh gitu. Betul. Itu alat-alat foto udah habis semua, Pak. Jual satu-satu. Flash dulu. Softbox. Lensa habis udah. Gua sampai mobil. Gitu. Tapi ya harus ada yang dikorbanin sih ya. Ya tapi yang penting gini, Salah. ini sih sebagai ini aja sebagai jangan pernah berbohong sama istri. Maksudnya gini, kalau gua sih kebiasaan dari dulu. Gua utang sama siapa aja sama temen, bahkan sama temen deket aja, gua pasti ngomong ke istri. Dari awal dulu, Nah, gua utang nih, gitu. Karena ketakutan gua kalau gua mati, tiba-tiba ada yang mendadak gitu ya, terus tiba-tiba ditagih orang gitu kan. Nah, karena gua pinjol pun gua ngomong gitu. Meskipun gua diperingatin lu jangan banyak-banyak, tapi kebutuhan kan kita Iya, waktu itu pandemi, gue kenanya baru tahun 2020 kalau mau 2020 ya. 2020. Berarti gue lebih senior, Pak. Hah? Gue lebih Iya. senior berarti, Pak. Oh ya lu duluan ya? 2018. Oh enggak, gua Mulai 2020. kenalnya. Gue kalau senior dia Ari. Nggak, tapi mulai 2018 sebenarnya hitungannya kerjaan masih aman, jadi masih lancar. 2019 mulai turun tuh. Gue 2019 PMF ya kan ya? PMF terakhir terus kemudian tiba-tiba pandemi. Duit belum balik, Hah? gue masih bertahan. Iya. Nah, 2020 habis lebaran itu gue inget banget. Nah, Gue mulai pandemi itu, lagi tuh. sempat ngambil itu. Iya. Sempat ngambil satu-satu lama-lama, wah bengkak kurang Iya, itu nggak disadarin, Pak. Iya. Kadang buat nutupin ini kita ngambil aplikasi baru, ya kan lama-lama pas dirunut udah 20 aplikasi juga. Ambil. Iya. Bini gue sampai catetin. Tahu nggak? 150 aplikasi. Itu aplikasi kan udah ada yang nggak ada juga tuh. Oh, banyak Udah ganti nama semua. Udah ganti nama semua. Iya. Ditutup segala macam. Oke lah, lupakan pinjol. Itu Itu edukasi buat yang lain ya kalau misalkan jangan- emang jangan nggak sampai- terpaksa jangan banget. sampai terkena. Meskipun akhirnya karena orang-orang pada tahu gue kena pinjol, banyak jaga datang ke sini. Ini gimana caranya menyelesaikan? Iya, jadi konsultan gua, Pak. Iya. Tiba-tiba temen yang nggak pernah ini. Bu, ini gue kena pinjol ya. Terus gimana? Nyuruh gue nyelesain kagak. Ada juga yang ngomong begini, gue mau tanya nih teman gue kena pinjol, begini. Akhirnya gue nanya gini, yang kena pinjol temen lo apa lu? Lama Gua sih. gitu. Iya, gue juga sih. Ya, pokoknya pinjol kan cuma dua, Pak, cara nyelesainnya. Dibayar atau ditinggal. Cuma dua-duanya ada resikonya. Kalau yang masih muda kayak lu segala macam ya sebaiknya memang jangan digalbay yang parah yang ikut OJK segala macam karena kan lu masih butuh untuk kredit rumah. Iya, Kalau kayak gua kan udah usur itu maksudnya udah lewat masanya ngapain nggak bisa juga gitu kan. Jadi mau busuk nama gua DBI ya udah Bodo amat ya. udah. Iya. Tapi kalau yang muda-muda jangan bayar Kalau bisa dibayar banyak. yang ilegal oke lah nggak perlu bayar nggak apa-apa. Kalau mau cari Perbanyak aja kalau Kalau mau cari tahu ilegal apa enggak, cari di Facebook sama di YouTube. Kita nggak mau jelasin, panjangan. Keno, dan gue tahu lu suka bikin event juga. Ya, Terakhir gue dengar samar-samar sampai di Jogja, lo kena juga apa namanya sempat batal atau gimana sih? Atau gimana sih waktu itu?
Ceritanya gimana? Yang batal Batal acaranya atau gimana? Terus lu sempet ngomel-ngomel di Facebook segala macam lu. itu yang mana itu Apa ya? ya? Apa ya itu? Hah? Nggak dibayar. Oh iya, jadi waktu itu acara di Bali tahun lalu Hmm. 2022 2023 Hmm. ya iya 2022 berarti yang pas di Bali acaranya Hmm. eh ya ini kayak meeting gini dijanjiin ntar dibayar sekian ya setiap bulan dibayar sekian saya tanya itu bayaran segitu per event atau per bulan katanya gitu oh yaudah Oh, nggak ada kontrak, nggak ada apa. sayangnya nggak ada Oke. ya karena temen aja gitu kan Ya, ya ya, udah ya. pas acara udah mulai kelihatan gelagat-gelagat Tapi kayaknya acaranya terselenggara. terselenggara Selesai. selesai Aman. enggak Oh, selesai tapi untuk keuangan nggak aman oh keuangan. Tapi acara itu tuh selesai. selesai Itu apa sih? jangan sebut Nggak maksudnya tanding atau apa? Tanding. Oke. pertandingan Terus mereknya nggak usah sebut ya Nggak usah. Tanding ada hadiahnya segala macam. ada jadi kan Tapi itu tersampaikan semua. jadi gini itu kan ada yang fighternya ada yang dari luar ada yang dari Indonesia yang dari luar itu kalau nggak salah seminggu mereka udah diselesaikan Hmm. nah yang Indonesia nih jadi gini yang fighter luar itu yang ditanggung sama si promotor luarnya Mm-mm. jadi secara ini aman Hmm. nah yang Indonesia ini ditanggung sama promotor Indonesia Hmm. gitu nah yang ini yang nggak aman gitu kita bantu nagihin tuh gimana nih gitu kan sampai kita bilang sama fighternya bro lu WhatsApp gue lu tulis aja kata-kata paling kasar yang bisa lu tulis kirim ke gue ntar gue forward Oh gitu. Sampai begitu ya. sampai gue gitu enggak forward gue screenshot gue kirim ke orangnya Hmm. ya anggapnya gue dimaki-maki nih sama fighter nih gitu akhirnya fighter tuh anjing lu nu gitu macam terus udah dari gue screenshot terus bawahnya maaf ya bang ya gue agak sengaja gue ini doang katanya gitu pada ngomong gitu kan ya udah akhirnya screenshot akhirnya dibayar lah ya. Oh tapi untuk fighter dibayar. Akhirnya dibayar gitu kan walaupun sempat kurang kurang 2 juta pada akhirnya gue enak nah itu gue ngambil Kredivo lagi akhirnya gara-gara itu Lu juga yang nalangin. iya Kenapa? karena dia kurang transfer Kenapa jadi lu? ya gimana akhirnya gue jaga nama baik lah jaga nama baik gue juga pak gitu honor gue belum ini ya. Jadi gitu ya teman-teman. Membuat event tuh belum tentu untung. Banyakan boncosnya. banyak boncos iya jadi cuma ya sampai sekarang pun hitungannya dari yang dijanjikan belum selesai Sampai sekarang. gue bilang yaudah nggak apa-apa gue lepas tapi gue nggak ikhlas ya Gitu. nah, Pertanyaan gua kapok nggak? oh enggak lah Enggak ya? enggak Itu tetap aja. tapi hitung-hitungan tetap sekarang Ya. nggak kapok cuma hitung-hitungan aja Ya, kalau tapi- sekiranya hitungannya boncosnya banyak nggak usah deh Oh, iya. gitu Tapi tetap kepengen buat event. harus lah Event. ya Event. soalnya kalau nggak kita yang Apa sih lu lebih cenderung kepada event pertandingan? pertandingan seminar sebenarnya kan awalnya kita seminar dulu bikin. Oh ya, oke. Nah. Sebenarnya yang aman saya ke seminar gitu Iya, nggak ada ininya ya. iya nggak perlu nyiapin asuransi ya kan paling tinggal mikirin ongkosnya aja baru Terakhir lu bikin event apa? terakhir Entah lu bikin, entah lu bareng. Terakhir ini belum lama ini apa? kalau yang gua buat sendiri pak tahun lalu gua bikin namanya Budo Combat Bulldog. Budo Combat Oh, Budo Combat. Budo Oke, Combat. siap. Jadi itu ada 3 cabur di situ Kyokushin Karate terus Kudo itu kayak MMA tapi dia pakai baju lengkap Lu kan main juga kan kudu? Kudo yang bawa Oh, saya mau ini merendahkan roket saya bawa anjay. saya sabuk hitam pertama iya Indonesia ya ini ngomong gitu terus sama satu lagi ada namanya sebenarnya kalau ini Kudo Kudu lu malah sabuk hitam pertama di Indonesia. ada 2 Ada 2. kita berdua ini yang pertama Ya, pertama kali. pertama di license dan orang Indonesia pertama dan terakhir yang diuji sama foundernya langsung karena tahun 2018 meninggal gitu 2018 meninggal kita orang Indonesia yang pertama dan terakhir diuji sama foundernya. Oke, terus Nah, habis itu satu lagi nah kalau ini sebenarnya namanya Jakarta Tampol ini konsepnya ya berantem aja oke. jadi ini kita collab bertiga bikin ya alhamdulillah ini nggak boncos sih ada dikit lah buat uang Jakarta Tampol itu Jakarta Tampol itu sebenarnya sama nama Michael segala macam itu bukan? dulunya
Dulunya, sekarang yang Sekarang terakhir sudah enggak. enggak. Udah. Oke. Mike, iya Mike Iya. Hmm, Iya, 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 iya. Jakarta Tampol. Jakarta Tampol. Jakarta Tampol. Nah, gua Wah, tanya, membuat Jakarta Tampol itu kan lu seperti fight biasa aja kan? Lu iya, dari bela diri apa aja gitu kan? dari beda apa, cuma dia punya rules sendiri, punya aturan sendiri dia. Gitu. Hmm. Apa sih ini? Cuma nggak terlalu paham juga sih, karena waktu itu kita kan jatuhnya kan collab kan. Ya Oke. kayak dulu kan kita bikin yang Mas Amin, sama itu kan kita Ya, kan collab jatuhnya ya, Pak ya. ya, ya, ya. Sama Tangtungan itu kan kita collab. Nah itu collab juga. Karena kita ngambil crowd-nya si Jakarta Tampol ternyata tinggi, tinggi. Oke. Crowd-nya tinggi banget. Gitu. Oke. Dari tiketing tuh kita dapat lumayan gitu. Dijual berapa dong tiketnya? 30.000. Oke. Di Dan Jakarta ya? di waktu itu bikin di House of Wolves di Ciledug, tapi tempatnya sekarang udah nggak ada. Oke. Udah tutup. Dia Oh, punya rame. Rame. Crowdnya bagus. crowd-nya bagus. Penuh. Jakarta Tampol penuh sampai panas banget, sampai pas di tengah-tengah tuh kita nambah Misty Fan lagi. Oh ya? Nyawa Misty Fan lagi buat tambahan. Saking penuhnya tuh si ini. Gitu. Oke. Asik. Ya, Pesertanya yang berantem berapa orang? Semua pesertanya. kalau Kyokushin sama Kudo tuh paling cuma 25 partai, itu sekitar 50 orang berarti kan. Hmm. Kalau yang Jakarta Tampol tuh berapa ya dia? Ada mungkin 30, 35 kalau nggak salah. Berarti kan 35 orang. 35 partai berarti 70 orang. 70 orang. Nah, Berbagai macam. Itu adu bebas. tarung bebas. Jadi maksudnya gue silat, dia karate, bodo amat gitu. Bisa. Nah, cuma memang dipisah. Jadi kalau waktu itu kan emang kalau di HAU itu kan dia tempatnya kan gede, Pak. Segede emang dia tadinya lapangan futsal dibikin tempat latihan. Oke. Jadi dia punya dua arena. Nah, yang karate sama kudo itu di sebelah sini, yang itu di sebelah sana gitu kan, yang Jakarta Tampol gitu kan. Jadi yang kudo sendiri, karate sendiri, yang itu sendiri gitu. Cuma memang yang di Jakarta Tampol tuh orang-orang yang ya yang mau fight aja gitu, yang basicnya tinju Oke. kickboxing, bertanding dengan aturan mereka. Gitu. Oke, ya, ya, ya. Gitu. Kalau misalnya bikin acara misalnya nih bebas gitu, Hmm. silat mau berantem antara ini silat sama judo gitu, Nah, bisa nggak sih gitu? ya bisa aja. Jakarta Tampol tuh izinnya khusus nggak? Ya, izinnya sebenarnya di gini, semenjak kalau nggak salah, dulu kan kita ada punya BOPI ya, Indonesia, Iya. Badan Olahraga Profesional Indonesia. Heeh, Semenjak itu kalau nggak salah dibubarin deh, heeh. itu banyak pertandingan yang tanpa sanction. Sanction tuh kayak wadah Oke. organisasinya gitu. Paling kadang surat rekomendasi pun juga paling cuma buat apa, izin keramaian gitu loh Pak. Iya, iya. Ah, Yang penting lu asuransi dan tanda tangan. Nah, ada asuransinya. Asuransi sama tanda tangan bahwa kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab. Betul. Bukan tanggung jawab Tapi dia. kalau sekarang itu kan waiver ya Pak ya namanya. Hmm. Waiver tuh surat pernyataan. Nah, sekarang tapi untungnya pertandingan itu sudah bisa diasuransikan ke BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja BPJS Tenaga Kerja bisa. bisa. Dan Saya. itu ditanggung sampai sembuh. Kalau jadi misalkan patah. Dan ini sering udah pernah kejadian. Patah, dibawa ke rumah sakit, tinggal isi formnya, ya kan? Kalau misalkan harus operasi apa namanya, pasang pen segala macam, sampai nanti lepas pen itu ditanggung ke BPJS. Keren juga ya. Iya, itu. Jadi sekarang makanya bikin event sudah agak tenang untuk apa? Kalau dulu kan kita nggak, misalkan kita pakai waiver tadi pernyataan, kita siapin. Tapi sekarang tetap harus ada juga. buat jaga-jaga, iya. Karena kan kadang Takutnya ya orang tuanya nggak setuju atau betul, marah gitu. betul. Atau kadang gini Pak, ada kadang fighter nih pernah sering kejadian. Fighter nih suka sok kuat. Kupingnya udah berdarah nih Pak. Pernah kejadian waktu di Batam. Oke, betul. Udah keluar darah kupingnya, nggak mau dibawa ke rumah sakit. Iya. Giliran udah seminggu baru komplain, Pak, ini saya gimana di rumah sakit? Ya gimana, lu nggak? Iya. Akhirnya Kenapa nggak dari kejadian pas Iya, kejadian? iya pas kejadian harus mau Segera. dibawa. Walaupun kartu itu berlaku untuk 1 bulan setelah kejadian, cuma kan udah susah ngurusnya gitu. Gitu. Jakarta Tampil berlanjut ya? Kayaknya berlanjut kayaknya. Terus ya? Mau terus aja. Kayaknya ya. Coba tapi langsung tanya sama yang bersangkutan aja karena iya gitu dah. Kita udah berapa menit nih? 38. Baru 38 menit ya. Jam. Enggak ada. Lu, kemudian lu fotografi, oke. Sekarang lu banyak Apa tuh? order fotografi.
Kalau ibarat Dan gue tahu bahwa lu Hah? fokusnya ke bela diri, Bela diri. foto-foto lu, Iya. ya kan foto-foto lu pertandingan MMA segala macam. Kickboxing. Sampai seberapa sih apresiasi mereka untuk dapetin foto lu segala macam itu? Dan lu biasanya dibayar sama siapa? Sama penyelenggara? Kalau masalah bayaran ibarat makan jambu, Pak. Manis, tapi sepet ya kan. Manis, tapi sepet. Ketawain katot lu. Terus Ya kadang gini, apa kurang masih ya masih apresiasinya. masih belum jadi kebutuhan utama Pak buat pertandingan. Jadi kadang kalau misalkan gue mau ngaji nih, ya nggak ada budget nih. Alasan selalu gitu, nggak ada budget nih. Padahal kalau di luar Udah. itu dokumentasi Wah, gila. gila. Padahal sebenarnya kalau misalkan dia tahu fungsi dokumentasi kan, ya nanti buat event berikutnya lu bisa Iya, buat sponsorship, bisa segala macam, belum segala macam. bisa buat laporan ke sponsor gitu kan. Dan orang kita masih udah masih ini Pak, apa namanya, beranggapan bahwa pakai handphone bisa kok Nah, gitu. no. Walaupun ya hasilnya beda lah gitu. Ya beda lah. Lu secanggih apapun iPhone lu yang kayak ratusan juta juga tetap Iya. aja berbeda lah. Jualan masih agak susah. Gimana masih ada- Jualan lagi masih agak susah. Paling sekarang kita coba kayak ini Pak. Sekarang lagi tren tuh di Jakarta, di Sudirman, kalau Sabtu Minggu itu tukang foto pada nongkrong Pak di pinggir jalan, motoin orang lari. Terus kasih. Nanti dia tulis tuh IG-nya apa di depan itu IG-nya apa. Nah ada satu aplikasi namanya, boleh sebut nggak sih? Iya nggak apa-apa. Namanya FotoYou. Heeh, FotoYou itu si pengguna aplikasi tinggal scan mukanya, heeh. nanti dicari tuh fotonya dia. Oh gitu. Jadi si fotografer itu bisa jual di FotoYou. Di foto you-nya. FotoYou-nya jadi di-upload, nanti ada orang nih mau beli nih, harganya sekian. Oh, Udah gitu. ada harganya. Oh gitu. Iya, nanti sekian persen buat si FotoYou-nya, sekian persen buat si Fotografer. fotografernya gitu. Oh jadi dia nungguin tuh. Ada sekarang kalau misalkan di Sabtu Minggu tuh di Sudirman, Tot, kalau nggak punya kerjaan gitu aja. Jogja ada CFD nggak Pak? Ada foto you juga. Itu mah kayak tukang foto kebun binatang loh. Tapi kalau yang di CFD itu ada yang jual sampai 100.000 Pak, satu foto Pak. Iya, iya. Hmm. Jadi apresiasi mereka. Padahal kalau kita lihat segala macam olahraga di dunia, ya bola, ya basket, itu foto dan segala macam itu dokumen mahal itu Betul, kan. betul, betul. Dan itu jejak digital mahal. Kita masih belum ya kayak gitu ya. Belum. Kalau bisa gratis kenapa minta harus bayar gitu. Anjir. Gitu aja. Ada lu kecerdasan Iya. itu, kepandian orang ngambil. Lo pikir shutter nggak bayar? Sering nggak dibayar juga kan foto? Apa? Sering nggak dibayar juga foto? Sempat, ya. Ada sempat kayak apa namanya? Ya sempat ada lah. Terima kasih ya Mas gitu aja ya. Mending ngambek, ada yang ngambek, ditagih ngambek. Ya, Iya. kok bisa? Jadi udah sempat ada obrolan soal harga. Terus pas nanya sama anak buahnya, gimana nih foto bayar foto? Abang disuruh ke Bekasi bang, dari Depok ke Bekasi kan main jauh gitu kan, kita bukan orang nganggur gitu. Gitu akhirnya cuma dia kayaknya tersinggung. Akhirnya nggak dibayar juga tapi ya udah nggak apa-apa, cukup tahu aja. Adalah kejadian-kejadian kayak gitu. Ya enggak, hampir semuanya ya selama kita bermain foto ya Tot ya. Itu kayak gitu-gitu biasa. Jadi orang menganggap remeh. Ah, lu cuma cekrek doang. Masih kayak gitu. Ya, enak aja lu emang lu pikir cekrek-cekrek. Hmm. Enggak, sorry gitu. Gue cuma hanya mendukung apa kata-kata lu. Pada waktu kita lomba fotografi Pencak Malioboro Festival, itu diikuti oleh banyak orang, fotografer canggih, dan begitu diperlihatkan waktu juri gitu, banyak yang hancur. Oh ya? Iya. Jadi sebetulnya ya kecuali itu foto booth, ya. Lu adegan begini, gue foto, ya kan enak. Ya, betul. Kalau gue kan memang tidak mau seperti itu. Ada adegan, ada kejadian, ya lu foto. Berarti spontan ya? Tidak usah diaduk. Uhuy gitu? Spontan ya Pak? Spontan uhuy gitu. Itu yang sulit kan itu gitu. Dan kebanyakan memang, nah baru setelah keberapa ya? Kedua, ketiga baru terlihat. Baru mulai. Itu yang ikut fotografer canggih semua. Iya. Yang ikut di Jogja itu yang biasa juara-juara terus gitu kan. Nah,
Itu juga sempat kejadian gue bikin lomba fotografi yang keberapa ya? Ya, Rip ya. Yang duitnya kurang. Nggak ada duit. Ketawa lagi. Ujung-ujungnya duit Ya, juga. hancur. Hancur. Iya, gue sempat dimaki-maki. Iya, Wah lu panitia apa nih lo gini. Tapi akhirnya tetap kebayar. tetap terbayar. Tetap kebayar. Cuman mundur lama gitu. Ya kebayar. Memang waktu itu cuman mundur lama. Cukup lama tapi kebayar. Terus yang kedua ada juga, yang ketiga ya mereka kalau begitu gue track recordnya ini anak-anak fotografer, terutama kalau jurinya, kebetulan jurinya fotografer top di Jogja gitu ya, Pak Om Jody Hendarta itu termasuk fotokopi fotografer top. Itu juga lihat, oh ini anak-anak yang sering juara. Cuman belum tentu hasilnya. Untuk Jadi berbeda sebetulnya. iya, betul. Sama kayak waktu andai kata lu mukul atau lu nendang, itu tanpa disadari pinggul itu kan bergerak. Betul. Mukul, Nah, kita tahu mau kita tahu, oh ini orang mau nendang nih. Nah, Tungguin gitu kan. tungguin. Kalau orang yang nggak ngerti, ya nggak tahu. Betul, betul. Tiba-tiba put, tuh, kapan nendangnya, tiba-tiba udah nendang aja gitu kan. Kadang kalau di pertandingan, kapan mukulnya orang tiba-tiba udah jatuh. Iya kan, gitu. Nah, orang yang terbiasa seperti itu, pasti akan paham momen itu. Betul. Iya sih. Ya gitu. Jadi, ya boleh saja orang jago fotografer, tapi belum tentu juga dia butuh waktu Untuk menyesuaikan lagi. menyesuaikan lagi Sama. karena berbeda karakternya gitu. Betul. Sama kayak kita biasa motoin ya kayak silat terus dangdutan. Suruh moto wedding juga belum tentu dapat gitu. Iya. Nah, Iya. tapi itu wedding agak termasuk yang gue hindarin sih, Pak. Ya kalau gue dari dulu wedding gue nggak mau, bukan mau sih tapi awalnya juga Nah, nggak mau. kerja bakti itu susah. Satu itu, kedua momen orang sekali seumur hidup, Pak. Kita gagal, masa kita suruh kawin lagi kan nggak mungkin. Satu lagi kadang-kadang harganya hancur. Dulu waktu itu zaman segitu, ini ada yang nawarin sama video berapa juta anjir. Gue cuma moto aja bikin album. Mana dulu sistemnya pakai album lagi dong. Kan lu kan belum pernah ngalamin. Gue pakai album, cetakin satu-satu, ditempelin satu-satu, bikin kolase satu-satu. Gitu kan. Oh, ini ada yang nawarin dulu waktu itu aja udah hancur-hancuran. Ini foto sama video 2 juta anjing, gue bilang gitu. Foto doang aja 2 juta, dia foto sama video 2 juta gue bilang. Iya, itu waktu itu pas mulai serius mau duit di fotografi juga akhirnya ini kayak bantai-bantaian harga nih. Oh iya, enggak lah. Sekali itu sih jelas. Karena itu waktu itu udah mulai ada yang bikin foto wedding itu 3,5 juta. Gue tanya, lu berapa cuannya gitu? Ya bangsa gope-gope mah megang, iya ogah amat tuh bilang. Kerja bakti, ya kan ngedit seleksi fotonya segitu banyak, gope doang nggak ada nih kan. Kalau pre-wedding masih, nah itu Gatot tuh. Gatot paling demen tuh pre-wedding. Kalau priwet kan gini Pak, kalau misalkan gagal orang nggak suka, yaudah gua kasih jaminan ulang lagi deh yuk, gitu. Ya kan, tanpa bayar. Tapi harganya lebih bagus biasanya prewed ya. Lebih bagus prewed itu daripada harga wedding. Wedding suruh ngikutin dari pagi sampai sore sampai berak-berak. Iya, Belum selesai juga. Nggak ada. Belum lagi 1, 2, 3 cekrek. Ya tahu lagi kan 1, 2, 3 cekrek. Cepet ya pas pengen titip handphone Mas. Ya. Tapi seumur-umur gue Pak pegang wedding itu 3 kali. Itu juga teman semua. Karena ya udah yang istilahnya kalau misalkan gagal maaf ya gitu. Masih bisa kita minta maaf. Kalau mau orang lain kan sulit. Terus apakah kemudian fotografer ini lu mau tekuni terus? Sepertinya akan tekuni terus berhubungan sama kamera. Karena sebenarnya ini bahasa kerennya aja Pak. Foto bikin gue tetap bisa ada di arena. Salah satu alasan gue untuk tetap ada di arena. Lu memang awalnya kepengennya di situ. Iya, karena kan kalau buat tanding sekarang masuk arena sulit lah. Lu kapan terakhir tanding? Tahun lalu. Anjay. Umur lu berapa sih? Tahun 39. Anjir. 39, Rip. Tanding. Masih tanding. Tapi udahlah cukup lah karena lu Kyokushin kayak? Atau apa? Kyokushin. Terakhir yang kita ini Kyokushin, yang di dalamnya Kyokushin. Digebuk-gebukin lu. Oke. Cuma ya umur nggak bohong lah karena kan cedera makin lama sembuhnya lah ya. Ada tidak? Lutut Sampai sekarang? Lutut masih. Lutut masih. Dan ini kambuhan. Oh kambuhan. Nggak bisa di. Udah berapa kali terapi kambuh lagi ya udah nikmatin aja. Ngilu. Kadang kalau misalkan udah mulai terlalu
apa namanya terlalu sering di force Heeh. berasa ngilu. Lu latihan masih lagi ya? Sekarang olahraga aja. Ya, tapi masih gitu. Masih Latihan kayak jaga gitu. kondisi Pak. Iya. Jaga kondisi nggak Gua dijaga, tahu itu. nggak dijaga ya segini tuh ya kan. Gue inget banget lu mukul apa? Mukul apa dulu kaki apa tendang berapa kali yang dia juara? Ya, di Siena, di Siena dapat kaos doang ya. Itu sekarang Udah mas-kosan. masih ada nggak sih? Apa tuh? Ya, itu kayak Sena segala macam. Siena terakhir itu dia pindah ke Barito, terus sekarang udah nggak ada. Kayaknya udah nggak lagi. Oh iya, Sekarang juga yang pemiliknya yang lama kayaknya juga udah punya bisnis lain. itu tidak menarik lagi ya. Mungkin, nah di Jakarta itu head to head itu terlalu banyak Pak. Maksudnya? Waktu sebelum pandemi itu head to head, jadi kayak persaingannya terlalu nggak sehat lah, nggak sehat. Dulu Gitu. siapa cewek yang suka main MMA tuh? Faustin, Jiu-jitsu. yang punya ya, Heeh. si Faustin yang punya Posting ya? Siena. Sekarang kemana? Sekarang ya mungkin jadi ibu rumah tangga. Oh, oke. Mungkin ya. Kalau ini ralatnya. Lama nggak ketemu juga soalnya. Gitu. Jadi ya mungkin waktu sebelum pandemi itu head to head terlalu banyak. Persaingannya nggak terlalu ketat lah. Nggak sehat lah di Jakarta orang. Jadi lu mencintai fotografi karena lu merasa bahwa lu bisa ada di arena terus. Ya mudah-mudahan lah. Siap. Iya. Nu, terima kasih ya Wah, hari ini. makasih. Banyak banget ya. Dikasih disuguhin ini. Itu kelebihannya put kalau temen memang gratis gitu. Gitu. Sekarang. Sekarang. Tapi besok lagi datang lagi bayar. Kalau ntar tidur langsung dikasih ini Pak, bisa. Nu, terima kasih. Oke, siap. Kebetulan lu ada di Jogja. Iya, wah, Ini makasih. temen saya di Jakarta, badannya segede gini. Berarti Ini kita luar kenal- biasa. Kita kenal udah sekitar berapa tahun Pak? 14 tahun Pak ya? Iya, iya. 14 tahun lebih ya. Iya, kita lama banget itu. Hmm. Aku pindah ke Jogja aja 2011 ya, toh. 2011 ya. 2011 terus kemudian 2011 akhir lah ya. 2011 itu sebelumnya kita udah sering ketemu di Waktu itu rumah masih di Pamulang. Pamulang. Iya, masih dekat lah. Makasih ya lu ya. Siap, makasih banyak. Pak. Terima kasih juga. Oh ya, Wih, apa nih? no, ini ya sekedar hadiah lah. Wih, dibuka Mas? Boleh. Dibuka nih? Cukup nggak? Kayaknya enggak sih. Enggak, nanti lu kalau nggak salah ukuran lu belum jadi, Oh gitu. Lagi masih dijahit. mesti dijahit. Nunggu. Tapi kira-kira ya. Wih, muat nih Pak. Sampai udel lah. Iya, itu seksi loh Nah, jadi. segini doang sih. Nah, Nggak apa-apa. Ih, mantap nih Pak. Makasih ya lu ya. Wah, makasih banyak Pak. Oke. Cakep nih Pak. Ya, siap. Siap. Makasih banyak Pak Yusuf. Jumpa lagi kita ntar. Oke. Mantap. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembicaraan kita. Ayo, ini pembicaraan ngalor ngidul, hampir nggak kerukuhan. Cuman kembali lagi saya hanya menekankan bahwa bukalah wawasan, bukalah hubungan pertemanan, bukalah silaturahmi dengan siapa saja, ya, selama itu memang menguntungkan. Dalam arti menguntungkan itu kita bisa bertemu seperti ini aja sudah menguntungkan dari banyak hal. Menguntungkan dalam arti silaturahmi, terus kita ada apa-apa bisa saling curhat segala macam. Ya ini kayak tadi itu kita ngomong soal pinjol dan segala macam. Itu kan sebetulnya soal curhat aja. Ya dong. Saling berbagi cerita. Saling bisa berbagi cerita. Paling tidak cerita yang mengganjal itu agak terbuka lah gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya. Oke, salam ngantri mencak, salam pasaduluran. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangkrik pecah,